follow juga akun media sosial On The Spot @trans7on-the-spot di Instagram, Twitter, dan TikTok ya. Jangan lupa saksikan program setelah ini. Selamat malam. Makna dari burung Garuda sendiri adalah kisah kekuatan dan kehebatan bangsa Indonesia dalam mengarungi zaman. Karena sosok burung Garuda diyakini menyimpan filosofi dan nilai kehidupan yang sangat dalam. Garuda sendiri banyak dipakai sebagai lambang kebesaran dan kedikdayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu, seperti Majapahit, Tarumanegara, dan juga Samudra Pasai. Tak hanya menjadi simbol kekuatan saja, burung Garuda adalah hewan yang dimuliakan dalam mitologi Hindu. Tak heran jika makna mendalam di balik burung Garuda diterapkan hingga kini sebagai lambang negara karena merepresentasikan harapan dan cita-cita mulia bangsa Indonesia dari kekuatan, keagungan, dan kejayaan. Yang pertama memakai adalah burung Garuda adalah kerajaan Majapahit. Dan itu mempunyai simbol yang sesuatu yang sangat kuat, dan dari makhluknya tersebut juga langka sekali hanya di Indonesia. Makanya dipakai itu di kerajaan di Majapahit yang pada waktu itu adalah kerajaan yang terbesar di Indonesia. Melihat desain Istana Garuda yang tak biasa, Nyoman Nuarta diyakini tak hanya melihatnya dari sisi tampilan saja, namun jauh lebih dalam. Makna filosofis burung Garuda yang begitu kuat dan telah mendarah daging pada bangsa Indonesia tentu menjadi pertimbangan dan alasan utama dibuatnya bangunan yang artistik dan futuristik. Kalau sudah sempurna maksimal, nanti sedikit demi sedikit orang awam akan mulai mengerti dengan yang sebenarnya sekarang ini sedang proses dalam arti untuk ke yang lebih maksimal lagi. Alasan Nyoman Nuarta memilih lambang Garuda untuk disematkan di ibu kota Nusantara juga diyakini karena Garuda yang bersifat universal di berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan demikian, desain dari Istana Garuda itu mungkin lebih tepat dianggap sebagai sebuah karya seni. Mungkin kalau dibilang gagal desain enggak ya, cuman itu merupakan desain yang memang enggak umum, apalagi ini ibu kota baru ya dipindahkan. Polemik desain Istana Garuda Ibu Kota Nusantara alias IKN rupanya masih terus bergulir. Alih-alih mendapatkan pujian terhadap pencapaian pembangunannya yang sudah hampir rampung, istana baru yang disebut versi anti-kolonial ini justru menuai komentar nyinyir di media sosial. Pasalnya, simbol burung Garuda yang dipilih sebagai model utamanya dianggap lebih mirip dengan kelelawar berwarna gelap yang menimbulkan kesan mistis yang suram dan menyeramkan. Tak sedikit juga orang yang berkomentar pedas menyebut desain Istana Garuda sangat melenceng alias tidak sesuai dengan konsep sketsa awal. Namun, banyak pula yang terkesan dan optimis jika desain Istana Garuda ini akan indah pada waktunya. Mungkin karena belum jadi kali, belum kelar, jadi kita ngelihatnya masih aneh. Tapi mungkin nanti kalau udah kelar, bisa sih baru kita lihat sebagus apa sih nanti Garudanya, lambangnya. Mungkin karena warna sama bentuknya juga, kan ada yang bilang kayak ada animasi gitu kan. Jadi mungkin karena warna sama bentuknya juga. Berbagai kritikan dan polemik terkait Istana Garuda ini pun akhirnya memicu reaksi dari banyak pihak dan sejumlah pejabat negara tanpa terkecuali sang perancang Garuda Istana IKN Nyoman Nuarta. Kekesalannya pun tergambar dari jawaban kontroversial yang ia sampaikan di akun media sosialnya. Mulai dari Garuda yang rendah hati hingga menyebut desainnya berbeda level dengan desain ruko. Pemilihan simbol Garuda tentu tak sembarangan dan memiliki makna yang sangat dalam. Sedangkan terkait warnanya yang dianggap gelap dan suram, Nyoman pun menjelaskan jika mahakaryanya ini sedang mengalami proses oksidasi yang disebut patina.
Sayangnya, banyak yang seolah tak mau tahu dengan penjelasan logis yang sudah disampaikan Nyoman Nuarta. Netizen justru menganggap hal ini sebagai bentuk pembelaan diri. Faktanya, kebanyakan orang masih menganggap wujud Istana Garuda saat ini memiliki bentuk yang terlihat tidak biasa, alias aneh. Lalu benarkah, terlepas dari segi desain dan proses pembuatannya, Istana Garuda juga dianggap sebagian orang memiliki aura mistis yang menyelimutinya? Sejumlah praktisi supranatural tegas membantah anggapan ini. Sebab dilihat dari penerawangan mata batin, sama sekali tidak ada unsur mistis atau goib yang mempengaruhi berdirinya Istana Garuda. Mungkin hanya sebuah kebetulan saja, lokasi tempat dibangunnya Istana Garuda berada di kawasan hutan Kalimantan, sehingga sebagian orang menghubungkan dengan hal-hal yang berbau mistis dan menyeramkan. Bentuk dan warna Istana Negara karya Nyoman Nuarta pun disebut bukan hanya bangunan arsitektural semata, namun juga dibalut dengan sentuhan seni abstrak. Karenanya pula perlu jiwa seni untuk melihat dan menilainya. Satu dari lokasi yang memang sudah dianggap Kalimantan itu di mata orang di luar daerah sana mungkin dianggap kental dengan supranatural dan spiritualnya. Kedua, dari bahan-bahan yang digunakan dari seniman ini sendiri yang memang agak berbeda dengan karya-karya yang ditaruh di ibu kota sebelumnya, yang dari sudut berbeda kita melihat Garuda ini mungkin tampak sosok ataupun bentuk yang berbeda pula. Pendapat lain juga menyebutkan anggapan mistis terhadap Istana Garuda IKN sebenarnya disebabkan adanya bentuk visual satu arah, sehingga masyarakat menerimanya tidak dalam kondisi utuh dari kacamata seni. Apalagi, desain Istana Garuda di IKN terbilang unik dan belum pernah dipakai sebelumnya sebagai simbol Istana Negara. Mungkin kalau dibilang gagal desain enggak ya, cuman itu merupakan desain yang memang nggak umum, apalagi ini ibu kota baru ya dipindahkan. Tapi memang untuk masyarakat umum kalau dilihat memang ada nuansa mistis yang sangat kental sekali, karena memang kita tahu sendiri ibu kota negara memang harus ada sesuatunya yang berhubungan dengan kearifan lokal seperti itu. Makna dari burung Garuda sendiri adalah kisah kekuatan dan kehebatan bangsa Indonesia dalam mengarungi zaman. Karena sosok burung Garuda diyakini menyimpan filosofi dan nilai kehidupan yang sangat dalam. Garuda sendiri banyak dipakai sebagai lambang kebesaran dan kedikdayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu, seperti Majapahit, Tarumanegara, dan juga Samudra Pasai. Tak hanya menjadi simbol kekuatan saja, burung Garuda adalah hewan yang dimuliakan dalam mitologi Hindu. Tak heran jika makna mendalam di balik burung Garuda diterapkan hingga kini sebagai lambang negara, karena merepresentasikan harapan dan cita-cita mulia bangsa Indonesia dari kekuatan, keagungan, dan kejayaan. Yang pertama memakai adalah burung Garuda adalah Kerajaan Majapahit. Dan itu mempunyai simbol yang sesuatu yang sangat kuat, dan dari makhluknya tersebut juga langka sekali hanya di Indonesia. Makanya dipakai itu di kerajaan di Majapahit yang pada waktu itu adalah kerajaan yang terbesar di Indonesia. Melihat desain Istana Garuda yang tak biasa, Nyoman Nuarta diyakini tak hanya melihatnya dari sisi tampilan saja, namun jauh lebih dalam. Makna filosofis burung Garuda yang begitu kuat dan telah mendarah daging pada bangsa Indonesia tentu menjadi pertimbangan dan alasan utama dibuatnya bangunan yang artistik dan futuristik. Kalau sudah sempurna maksimal, nanti sedikit demi sedikit orang awam akan mulai mengerti dengan yang sebenarnya sekarang ini sedang proses, dalam arti untuk ke yang lebih maksimal lagi. Alasan Nyoman Nuarta memilih lambang Garuda untuk disematkan di ibu kota Nusantara juga diyakini karena Garuda yang bersifat universal di berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan bisa mengakomodir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya alasannya cukup simpel.
bahwa dia tidak ingin ada iri hati di antara sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, ya kan? Jadi dia tidak mengambil unsur-unsur kebudayaan lokal, tapi dia mengambil satu simbol yang memang dilahirkan oleh Indonesia. Nah, kebetulan ada satu simbol yang dia estetik, mitologis, dan juga secara pas kita adopsi pada tahun 50-an, yaitu simbol burung Garuda. Istana Garuda IKN juga diyakini sebagai sebuah mahakarya, yaitu perpaduan sempurna antara jiwa seni dan ilmu arsitektural. Pasalnya, ikon Garuda raksasa ini dibuat dengan konsep dan perhitungan yang sangat akurat dan matang, baik dari jenis materialnya maupun dari ukurannya. Panjang bentang sayap patung Garuda di Istana IKN adalah 177 meter, lengkungan sepanjang 239 meter, tinggi 77 meter, dan ada 465 modul yang masing-masing terdiri dari 10 bilah Garuda. Bilah-bilah logam inilah yang disusun membentuk sosok burung yang diyakini sebagai Garuda. Total bobot patung Garuda sendiri mencapai 1.398,3 ton atau setara dengan 233 ekor gajah besar Afrika. Kesemuanya bilah logam dipercaya akan mengalami oksidasi atau reaksi kimia antara logam dan oksigen yang juga dipengaruhi kelembapan udara di sekitarnya. Pada logam tembaga, oksidasi ini nantinya menghasilkan lapisan tipis karbonat tembaga berwarna hijau toska yang disebut patina. Hasil yang sama terlihat dalam karya Nyoman Nuarta lainnya seperti Garuda Wisnu Kencana di Bali. Jadi, meski Istana Garuda terasa kental dengan nilai seninya, Nyoman Nuarta diyakini menempatkan sosok burung Garuda bukan dengan sisi mitologisnya, melainkan sebagai simbol negara yang kuat dan berkarisma. Dan dengan demikian, desain dari Istana Garuda itu mungkin lebih tepat dianggap sebagai sebuah karya seni. Dan karya seni itu sangat subjektif. Ada orang suka, ada orang nggak suka, dan segala macamnya. Kalau kita perhatikan, banyak lah ya, sebagian besar banyak itu ada unsur Garuda, seperti Garuda Wisnu Kencana. Sejatinya, segala bentuk dan simbol apapun hanyalah bersifat lambang dan perumpamaan semata. Di balik segala kontroversi bentuk fisiknya, lambang Istana Garuda menyimpan nilai makna kehidupan yang penting, serta bisa mempresentasikan jati diri bangsa Indonesia. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian. Saya meyakini di dalamnya itu ada semacam bilah pusaka. Berbicara tentang Soekarno sebagai tokoh pejuang kemerdekaan yang memegang peran penting dalam upaya memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Semasa hidupnya banyak hal unik yang dapat dibahas dari sosok pemimpin yang satu ini. Salah satunya tentu benda-benda ikonik yang seringkali terlihat menempel pada pria kelahiran 1901 ini. Dari peci, cincin, sampai tongkat komando. Beberapa menyebut bahwa semua benda tersebut memang kesukaan pribadi dari Bung Karno. Tetapi pendapat lain mengatakan barang favorit Soekarno itu punya kekuatan magis tertentu. Benarkah demikian? Biasanya beliau itu suka bawa tongkat ya, karena supaya lebih kelihatan berwibawa. Yang paling kelihatan sih sebenarnya peci hitamnya ya, peci hitam, tongkat, kacamata. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian. Sebagian orang mungkin sudah mengetahui tentang benda sakti wesi kuning yang diyakini menjadi salah satu jimat dari Bung Karno. Berbentuk kecil laksana lidi, konon Soekarno selalu membawa besi kuning di balik bajunya. Selama menjadi presiden, tercatat 7 kali Soekarno lolos dari aksi percobaan pembunuhan.
dari pelemparan granat oleh anggota pemberontak Darul Islam Tentara Islam Indonesia sampai bom yang dijatuhkan dari pesawat MiG-17 yang dikendarai pemberontak Persatuan Rakyat Semesta. Keajaiban itu disebut-sebut tak lepas dari pengaruh besi kuning yang dianggap memiliki kekuatan maha dahsyat. Itu kan seperti batu yang kemudian dibalut oleh sutra kuning, seperti sutra begitu, dan kemudian nanti di ujungnya itu seperti keluar emas, jarum emas. Nah, sebetulnya ini diyakini memang pusaka seperti ini, jimat seperti ini memang ada, cuman karena ada afirmasi dan campur tangan kehidupan astral, sehingga proses metamorfosanya kupu-kupu ini tidak selayaknya, yang harusnya dari bulan jadi kepompong atau pupa. Tak hanya itu saja, dalam cerita yang berkembang di masyarakat, Soekarno disebut-sebut sangat suka dengan sebuah cincin dengan batu yang disebut merah delima. Dalam dunia spiritual, cincin merah delima telah masyhur dengan berbagai kisah tentang energi gaib dari mustika tersebut. Bahkan pancaran karisma Bung Karno yang berkobar-kobar diyakini terbantu oleh batu mustika merah itu. Namun Ki Condro memiliki pendapat lain terhadap cincin batu merah delima ini. Merah delimanya beliau adalah pengecowantahan dari dal yang lima abjad Hijriyah surat Al-Ikhlas. Intinya beliau meyakini pentauhidan Sang Pencipta, penyerahan diri yang totalitas kafah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sangat identik dengan Soekarno tentunya adalah tongkat komando yang selalu ia bawa saat pidato. Tongkat komando digunakan untuk berhadapan dengan para pemimpin atau para jenderalnya dan selalu dipakai saat berpidato. Konon katanya, tongkat itulah yang menjadi penyebab Bung Karno sebagai pribadi yang disegani. Itu saya meyakini di dalamnya itu ada semacam bilah pusaka di dalam tongkat komando itu, bukan tongkat komando biasa. Dan ada sebuah dapur namanya piring, tombak piring. Maka wajar kalau beliau bisa tampil menjadi seorang laki-laki pria. Namun beliau adalah sosok lelaki sejati yang syarat dengan leadership, kepemimpinan, lain sebagainya. Soekarno pun tak terlepas dari peci hitam yang selalu ia pakai, baik sebelum ataupun sesudah Indonesia merdeka. Konon, songkok Soekarno sendiri banyak dianggap sakral sekaligus bertuah dan dapat menjaga Soekarno dari mara bahaya. Pagarnya diri, pavenya diri, dan itu perisainya diri. Nah, dari ya benturan-benturan baik fisik maupun non fisik di sana. Terus kemudian memancarkan karisma dan ada lompatan energi untuk menjadi solving problem saat mengalami kebuntuan. Ki Condro sendiri menyebut anggapan itu memang tak sepenuhnya salah. Pasalnya, benda kesayangan putra sang fajar tersebut telah dibacakan doa oleh para Garuda Soekarno. Beberapa kali dibacakan hijab oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Iya, songkok dan kemudian setelan putihnya itu. Hijab Nasor itu boleh dikatakan diyakini oleh beberapa pelaku hikmah atau kiai-kiai pelaku hikmah itu bisa sebagai piranti itu untuk pemagar diri. Tak habis sampai di situ. Dalam beberapa jurnal juga dituliskan, Soekarno memiliki beberapa keris yang dianggap memiliki energi spiritual yang luar biasa. Salah satunya adalah keris Nogo Sosro yang diyakini pernah dimiliki oleh Pangeran Diponegoro dan baru saja dipulangkan dari Belanda ke Indonesia.
Bung Soekarno untuk apa tuh? Ya, jadi keris Naga Sasra ini, keris Nogo Sosro ya. Nogo Sosro ini dulu adalah keris yang pertama kali dibabar atau diciptakan oleh Empu Supo Mandrani, seorang maestro empu yang termasyur di era Majapahit. Maka Presiden Soekarno mempunyai keris Nogo Sosro ini untuk melahirkan kembali kejayaan masa silam Majapahit, diimplementasikan menjadi Indonesia yang mercusuar dunia. Impiannya Insinyur Soekarno kan seperti itu. Selain untuk benda koleksi, keris tersebut diduga juga dipakai untuk penguat aura. Adalah keris sempono, sebuah keris kecil yang diyakini dapat mempengaruhi atau menghipnotis seseorang ketika ia berbicara. Sekarang saya hitung dulu lo-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo 7. Sempono lo 7. Jadi sempono itu filosofinya artinya adalah sempono itu bahasa Sanskerta, artinya adalah cita-cita. Jadi mempunyai sesuatu, mempunyai keinginan, cita-cita itu harus dengan pitu, mencari pitulungane sing kuwasa, mencari pertolongan Tuhan. Kalau orang Jawa istilahnya diruat. Secara sosiologis maupun antropologis, sejarah hidup Bung Karno itu sudah sangat dekat dan related dengan tradisi-tradisi mistis. POV, pasti obrolan viral. Kehebatan Soekarno serta dunia spiritual yang dekat dengan dirinya memang jadi satu cerita yang terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Perjuangannya memperjuangkan Indonesia akan selalu tercatat sampai kapanpun.